Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan para guru, para asatidz, hadir bersama kita pimpinan Majelis Taklim Ridho Haji Rahmat Erna, Bapak Ustaz Jamal, dan seluruh para asatidz yang hadir. Tak lupa pula Sahibul Bait, keluarga besar daripada beliau, akhina billah, Bapak Dedi Aryanto, serta seluruh putra putri beliau dan keluarga besar almarhum al-maghfur laha Ibu Husnul Khatimah. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama memenuhi undangan daripada Bapak Dedi sekeluarga dalam rangka memperingati 40 hari dari wafatnya almarhumah al-maghfur laha Ibu Husnul Khatimah. Mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang disedekahkan, dan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadikan kubur almarhumah dijadikan oleh Allah raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salatuhu wa salamuhu semoga tetap tercurah keharibaan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peringatan 40 hari adalah satu yang biasa dan dilakukan oleh para sufi terdahulu, dilakukan oleh para guru-guru terdahulu yang tentunya mempunyai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Sayyidina Umar pernah berkata bahwasannya as-shadaqatu ba'da dafni thawabuha ila salasatil ayyam was-shadaqatu fi salasatil ayyam yabqa ila sab'atil ayyam was-sab'atil ayyam ila arba'un ila mi'ah, dan seterusnya. Sedekah yang dilakukan oleh keluarga setelah mayit dikuburkan itu pahalanya langgeng sampai 3 hari. Sedekah di malam ketiga dilakukan oleh keluarga sampai kepada malam ketujuh. Malam ketujuh sampai kepada malam 25 dan selanjutnya sampai 40 sampai 100 lalu sampai 1000. Inilah yang menjadi dasar salah satu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah mendoakan. Karena apa?
al-mayyit kal gharikil mutaghawis, bahwasannya mayit itu bagaikan orang yang tenggelam, kal gharikil mutaghawis, yang selalu meminta pertolongan, dan pertolongan yang sudah jelas-jelas adalah pertolongan dari keluarganya, dari sanak familinya. Di samping almarhumah almarhumah tentunya sudah mempunyai simpanan yang disebut dengan sedekah jariyah, dan juga almarhumah mempunyai simpanan, mempunyai tabungan daripada anak-anak yang soleh, waladun salihun yad'una, putra putri almarhum salah satunya dipondokkan. Ini salah satu usaha untuk mencetak menjadi waladun salihun yad'una. Dan tentunya almarhumah juga mempunyai kebiasaan di mana kita ketahui almarhumah adalah orang yang sangat istiqomah dalam berzikir, istiqomah dalam mengaji. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Asar yang ditinggalkan daripada almarhumah ini adalah salah satu amal-amal soleh yang mudah-mudahan dilanjutkan oleh keluarga dan putra-putri almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada hakikatnya peringatan 40 hari malam hari ini tidak lain tidak bukan adalah mengingatkan kepada kita semua yang hadir bahwa kita pun pada saatnya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hidup di dunia ini hanya sebentar. Imamuna, ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya ad-dunya sa'atun faj'alha ta'atun. Dunia hanya sesaat, faj'alha ta'atun, maka lakukanlah ketaatan di dalam dunia. Dan dunia adalah tempat kita untuk mencari ladang akhirat kita. Ya, ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia adalah ladang kita untuk menuju akhirat. Bahwasanya kita semua yang hadir pada malam hari ini adalah perantau-perantau yang sedang berada di muka bumi. Semua kita akan pulang. Kampung kita yang asli adalah kampung akhirat. Kampung Cilangkap bukan, ya. Kampung Cilangkap cuma ampiran, hanya halte yang tak akan pernah kita tungguin untuk selamanya. Oleh karenanya perjalanan kita di dunia ini tentunya tidak lain tidak bukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin bertemu Rabb, ketika kita ingin bertemu Allah, maka Allah ajarkan, Allah perintahkan kepada kita disuruh berbuat amal saleh. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Ya, dalam surat Al-Kahfi dijelaskan siapa saja orangnya yang ingin bertemu dengan Rabb, dengan Tuhan, falyamal, maka sungguh banyaklah beramal amalan sholihan, amal-amal soleh. Oleh karenanya apa yang akan kita bawa ketika kita sudah menghadap Allah? Umur sudah ditulis oleh Allah dan tidak pernah nambah.
Sering kita mendengar panjang umurnya, umur yang mana yang panjang? Ya, umur itu sudah ditentukan oleh Allah ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Di mana kita ketahui ketika kita dikandung, ketika ibu orang tua kita, ibunda kita, atau seorang wanita dinyatakan hamil, wakalallahu malaikatan firrahim, Allah pasrahkan satu malaikat untuk menjaga rahim seorang ibu. Makanya jumlah malaikat itu tidak bisa dihitung, tidak bisa diketahui. Yang mengetahui jumlah malaikat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau jumlah malaikat terbatas, di dunia ini orang hamil banyak banget, bisa-bisa malaikat kewalahan, tapi tidak ada. Malaikat menjaga rahim itu dari mulai terjadi pembuayan, mulai jadi setetes mani nutfah seorang laki dijatuhkan ke rahim seorang wanita. Disitulah ketika jadi Allah pasrahkan satu malaikat untuk menjaganya. Ketika nutfah itu, mani itu berubah menjadi segumpal darah, berbentuk daging, berbentuk manusia. Ketika umur 4 bulan, sesudah bergumur daging, berubah menjadi irisan-irisan, ada kuping, ada tangan, ada kaki. Disitulah malaikat menghadap kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Rabb, janin yang aku jaga dari setetes nutfah menjadi segumpal darah dan sekarang sudah menjadi sosok manusia. Pertanyaan yang pertama, arjulu amun saya Allah, ini dijadikan laki atau perempuan? Pertanyaan yang kedua, sa'idun am syaqiyun, bahagia apa celaka? Pertanyaan yang ketiga, famarizquhu, bagaimana rezekinya ya Allah? Yang keempat, famal ajalu, bagaimana ajalnya? Nah, ini ajal kita sudah ditulis. Setelah keempat pertanyaan itu dijawab oleh Allah, lalu nafkhatur ruh terjadi, ditiupkanlah ruh, maka si bayi hidup di dalam alam rahim. Ya, silakan tanya ibu-ibu, ketika sudah 4 bulan lebih, kadang kerasa gerjel-gerjel, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak mah mikir kagak, bapak mikir di bang bebek, bapak mikir di bang bikin doang. Ibu-ibu terasa, ditendang kerasa, disikut kerasa. Ketika disikut, ibu tersenyum, ditendang tersenyum, dijentulin tersenyum. Kenapa? Bayi dalam kandungan hidup, ibunya senang, bapaknya mah kagak mikir bisa. Ya Pak, nah emang bapak mau kerjaan gitu doang. Tuh, hidup. Ya tentunya bapak doain lah, masa kagak doain bisa. Ya, dan ibu tidak pernah marah. Makanya kita tidak pernah bisa membalas jasa ibu kita. Ya, maka sampai ada al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Maka kita tidak akan pernah bisa membalas. Lah 9 bulan dikandung, bayangin, dibawa kemana-mana, mau ke pasar dibawa, mau ngaji dibawa. Nggak ada kandungan ditaruh dulu gue pergi bentara, nggak bisa dibongkar pasang. 9 bulan Pak, ya kan? Mau ke Taman Air Petra dibawa. Sekarang kan Pak Ibu sebab betahnya di Taman Air Petra. Tuh,
Bapak-bapak maya apa sakitnya cuma sekali doang disunat, habis itu kapok udah kagak bakal mau lagi. Gak ada bapak-bapak disunat 2 kali, ya kan? Karena udah kapok. Tapi ibu-ibu nggak pernah kapok. Kalau ditanya, bu lahir sakit, kok hamil lagi bu? Iya, kok nggak sengaja. Nah itu, ya. Jadi ajal itu sudah ditulis oleh Allah. Fa idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak bisa mengelak bahwa ajal almarhumah memang sudah ditulis oleh Allah. Ya, ada bahasa sering kita mendengar guru-guru kita dalam tauhid dijelaskan, silaturahim memperpanjang umur. Berarti kalau kita silaturahim gak mati-mati, kan begitu kira-kira. Dan tidak seperti itu. Sebab kalau nanti silaturahim ya, dulu lagi ampok saya ini, Bang Dedi aja maksain ini apa-apa dah, ampok-ampok dikit. Ya, silaturahim memperpanjang umur. Berarti kalau kita di rumah sakit kita keluar aja bawa infusan, ya kan? Kita silaturahim biar kagak jadi mati. Silaturahim memperpanjang umur. Dimaksud dijelaskan di dalam kitab tauhid di situ bahwasannya ziyadatul khairnya yang bertambah. Kalau kita dinas oleh Allah bahwa umur kita 50, bisa ilmuwan, ya, maka amal perbuatan kita hanya sampai di umur 50. Tapi sebab kita bersilaturahmi, sebab kita silaturahim, amal kita tidak dicatat seperti orang yang umur 50, tapi amal kita dicatat orang yang lebih dari umur 50. Maksudnya begitu. Jangan punya pengertian silaturahim aja biar gak mati-mati muter ya, bawa-bawa infusan takut orang, ya kan? Nah ini, jadi dengan silaturahim walaupun umur kita 50, tapi amal perbuatan kita dilawar jauh di batas umur 50, 70, 100. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya amal soleh akan menjadikan teman yang paling setia kita. Kata siapa arang ya, abang-abang bapak-bapak nih ngomong sama bininya, yang kita sehidup semati. Ya elah, itu mau omongan bohong. Tahu gak dah, bapaknya mati, bu mengikut kagak. Nah, itu mau omongan bohong. Kita sehidup semati, makan sepiring berdua, kita sehidup semati, itu bohong banget itu, ya. Karena apa? Karena yang paling setia kepada kita adalah amal perbuatan, amal soleh kita. Ketika kita nanti mati, ketika kita wafat, ya, orang tua kita, saudara kita, anak pemilik kita, semua nganterin kita, teman-teman nganterin kita, benda kita, motor kita, mobil kita, nganterin kita. Tapi setelah kita dipendem, ya kan? Dan yang ketiga, amal perbuatan kita pun ikut. Namun ketika kita sudah dipendem, semuanya pulang. Yang setia sama kita hanya amal soleh. Nemenin kita di kuburan, itu yang namanya amal soleh. Nah, salah satu bapak ibu nih, bapak ibu datang kemari, ini adalah dicatat sebagai amal soleh. Karena bapak ibu niatnya adalah silaturahmi. Ini bekal. Karena apa? Karena bekal ini perlu sekali. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya, man dakhalal qabra bila zadin faka'annamal bahru bila safinah. Barang siapa yang masuk ke kuburan tanpa membawa sangu, tanpa membawa bekal, faka'annamal bahru bila safinah, seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Coba itu, kalau kita ngarungi lautan tanpa perahu, kira-kira bagaimana Pak?
Hah? Tenggelam apa kelep? Nah, cocok itu. Kelep ya. Orang Cilangkap nggak tapi pantas ngomong tenggelam. Ya, kagak pantas lah. Orang dari kecil makannya daun mede masih ngomong tenggelam. Ya, makannya cecek, makannya teri, tenggelam nggak pantas. Kelep. Tuh, ketika kita tidak mempunyai bekal, maka bagaikan di tengah lautan kita terombang-ambing. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yakini almarhumah orang baik, ya, almarhumah orang istiqomah, yakin dia bekalnya banyak. Nah, maka dari itu kita jadikan 40 hari ini bukan hanya mendoakan beliau, ngingetin kepada kita bahwa kita hanya tinggal menunggu. Semua pasti akan mati, nggak ada yang kagak mati. Dan umur tidak bisa dibeli, ya. Napas tidak bisa dibeli. Kalau napasin bisa. Kalau napas bisa dibeli, Pak Harto masih hidup. Nah, makanya Imamuna Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau berkata, kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah. Ya. Apa pakai ini? Setiap napasmu, kullu nafasin min anfasika. Setiap napasmu, setiap ambekanmu dari beberapa ambekanmu, ya, jauharatun adalah mutiara, la qimatalah, yang tidak ada harganya. Kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah. Itu kata Imam Ghazali. Ya, setiap napas kita itu adalah mutiara yang tidak bisa dan tidak ada harganya. Mutiara nggak ada harganya, bagaimana belinya? Kan susah dibeli loh, nggak ada harganya. Tapi kalau ada harganya, ya, mutiara yang 1 miliar banyak orang beli. Ya, orang kalau duitnya lebih, jam tangan aja 1 miliar. Tuh kalau orang duitnya lebih, kalau kata kita kan kurang kerjaan itu. Nah, kalau jam tangan sampai 1 miliar, ada hujan tetap baik hujannya. Nah, ini jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo bersama-sama kita menjadikan peringatan buat kita. Kalau beliau, saya yakin Bang Deddy beserta keluarga tinggal ikhlas, ridho, serahkan beliau, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena kalau kita tidak ridho bahaya. Ya, kalau kita tidak ridho dengan qada-qadar Allah, ancaman. Nabi Allah Musa alaihissalam pernah mendapatkan wahyu dari Allah. Auha Musa ibna Imran alaihissalam, malam yarda bi qada'i walam yasbir alal bala'i walam yashkur ala na'ma'i falyakhruj baina ardi was sama'i wal yatlub robban siwa'i. Nabi Musa pernah mendapatkan wahyu dari Allah, berarti hadis qudsi. Kata Allah, malam yarda bi qada'i, barang siapa tidak menerima qada-qadarku, walam yasbir alal bala'i, tidak sabar atas ujian-ujianku, walam yashkur ala na'ma'i, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang kuberikan, falyakhruj baina ardi was sama'i, keluarlah dari langit dan bumiku. Diusir kita, diusir dari langit dan bumi, pergi kemana? Kalau kita diusir Cilangkap, gampang kita pindah ke Jonggol. Jonggol masih ngablak-ngablak urut tanah. Itu kalau seandainya, tapi ini diusir dari langit dan buminya Allah. Bahkan diancam oleh Allah, waliyatlu perubahan siwai, carilah Tuhan selain aku. Ujung-ujungnya Tuhan siapa? Tuhan Bapak, Tuhannya. Nah, itu kita suruh cari Tuhan selain Allah. Artinya apa? Almarhumah sudah menjadi milik Allah. Ya, Ibu Husnul Khotimah miliknya Allah. Ketika Allah mau mengambil, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wa mal malu wal ahluna illa wada'ihu
wala budda yauman anturatil wada'i. Tidaklah hartamu keluargamu kecuali hanya titipan. Wala budda yauman, maka wajib suatu hari dikembalikan. Saat ini Ibu Husnul sudah dimiliki, sudah diambil kembali oleh Allah, maka Bang Dedi dan sekeluarga harus ridho, harus ikhlas kalau memang kita sayang cinta sama almarhumah. Almarhumah sudah senang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Al-maut jasrun yusilul habiba ilal habibi. Kematian adalah jembatan bertemunya Allah kepada zat, ya, dari hamba kepada zat yang dicintai. Ya, almarhumah cinta Allah, cinta Rasul. Beliau sudah bertemu dengan, ya, tinggal kita ikhlasi. Pun matur mawon atur kawula kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten nggih. Tadi boten sekeco awak kula niku kula nanti pripun boten. Oh, paham kagak. Pokoknya nggih aja. Bukan tembok kagak asal udah nggih selamat. Nggih. Lah udah nggih gitu aja. Pokoknya ngomong ngerti kok kagak mesti nggih. Kan orang Jawa itu selalu nggih. Kalau di apa ditabokin kok nggih juga orang Jawa, ya. Itu saja kita doakan guru-guru kita ya rahmat, yang lain semua para asatidz diberi panjang umur oleh Allah, ya, disehatkan badannya, karena beliau-beliau ini adalah penjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah punah di kampung kita. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punah, besok kagak ada acara 40 hari begini. Kita lagi kegaokan baik di kuburan kagak ada yang nolongin. Nah itu, tapi kalau paham Ahlus Sunnah itu, ya, pasti akan mendoakan. Karena apa? Kalau qarikil muntaqaul. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dengan segala kekurangan akhirat. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.